Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing mengulas tentang 5 tip profit trading ala Edge Kota ya. Namun sebelum saya ulas, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan grup WA dan juga live chat saya, silahkan add WA saya di description ya. Baiklah sahabat trader, 5 tip profit trading ala Edge Kota ya. Saya sudah pernah mengulas profil tentang Edge Kota ya, nanti di kisah inspiratif di sana. Nah, sekarang saya akan mengulas mengenai 5 tip tradingnya ya ala Edge Kota. Mendapatkan profit dalam trading tentu bisa dilakukan oleh siapapun ya. Namun bagaimana tip profit trading yang benar? Ini yang perlu kita coba cermati. Ketahui ya, ada 5 aturan dari Edge Kota ya. Anda bisa menyimak untuk konten pada pagi kali ini ya. Anda tentu sudah mengenal ini ya, nama Edge Kota ini adalah seorang yang legendaris ya, selain terkenal sebagai trader komoditi yang sukses asal Amerika Serikat. Edge Kota juga dikenal sebagai pengajar dan mentor trading yang sudah banyak melahirkan trader-trader yang cukup disegani di kancah trader dunia. Namun, kesuksesan seorang Edge Kota ini tidak didapat begitu saja. Ini tentu seperti itu. Tidak ada hal yang mudah tentunya. Nah, pria kelahiran 1946 ini menemukan tip profit trading forex-nya secara otodidak dari pengalaman tradingnya, ya. Memang pengalaman adalah sesuatu guru yang terbaik ya. Berbicara mengenai pengalaman tradingnya, tentunya Ed pernah mengalami kegagalan berulang kali saat bertrading komoditas. Nah, kegagalan tersebut tak lantas intinya menyurutkan niatnya untuk terus belajar trading. Jadi berkaca pada evaluasi trading sebelumnya, Ed berhasil memperbaiki faktor-faktor penyebab kerugian tersebut. Hingga pada akhirnya, ia berhasil menorehkan sebuah prestasi yang sangat mengesankan hingga kini. Yaitu pernah mengembangkan dana klien ya, dari $5.000 ya, menjadi 15 juta atau sekitar 300.000% dalam kurun waktu 12 tahun. Ini sangat luar biasa. Nah, tip profit trading sukses Edge Kota sebagai seorang trader plus mentor yang sukses, Edge Kota tentunya tak hanya berpedoman pada strategi trading yang dipakai, tetapi juga pada beberapa tip profit trading agar aktivitas tradingnya selalu menghasilkan profit yang secara konsisten. Nah, yang pertama sahabat trader adalah jangan ragu untuk melakukan cut loss atau stop loss. Nah, ini hampir semua trader-trader sukses yang pernah saya ulas di channel ini menyarankan Anda harus merencanakan tentang resiko atau manajemen resiko. Ini penting sekali buat sebagai seorang trader. Anda tentu ingin mengetahui apa saja ya tip profit trading agar dapat memperoleh keuntungan dari beberapa pair yang sedang ditradingkan. Namun, jika ternyata harga tidak bergerak sesuai prediksi, bahkan jauh dari perkiraan dan berpotensi menimbulkan kerugian lebih banyak. Nah, ini bagaimana? Nah, situasi seperti ini sering saya mendapat DM dari teman-teman ini ya, tentang banyaknya kasus yang tidak dikasih stop loss akhirnya kena hedging. Hedging kalau mungkin masih range kecil atau tidak besar atau tidak lebar, itu mungkin masih bisa dibetulin. Tetapi kalau range sudah sangat besar, misalkan
buy emas di 1.900, sekarang 1.800, locksnya di situ. Ini sulit sekali. Biasanya equity sudah tergerus dan menipis di sana. Nah, Edgecota ini menyarankan untuk menutup posisi secara manual atau disebut dengan cut loss. Atau Anda bisa juga gunakan namanya stop loss. Ya, secara harfiah cut loss itu bermakna memotong atau memotong kerugian ya. Secara lebih lanjut cut loss dimaknai sebagai usaha untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih dalam ya. Sebagai contoh seperti ini. Anda trading sterling US dollar ya dengan membuka posisi buy ya, misal di level 1.300 misalkan. Namun harga ternyata turun di level 1.2900. Dan pelemahan harga terlihat masih cukup kuat tentunya. Dalam situasi seperti ini, Anda dapat segera menutup posisi juga menghindari kerugian yang lebih banyak. Nah, karena harga akan terus-menerus turun. Nah, ini sebenarnya gunanya stop loss. Prinsip cut loss atau stop loss ini sejalan dengan pandangan Edgecota ya. Bagi Ed, pelindungan dana trading itu jauh lebih penting daripada sekedar bisa memperoleh profit. Nah, ini pengalaman pribadi juga sahabat trader bahwa saya bisa eksis sampai sekian lama itu karena menggunakan yang namanya stop loss atau membatasi kerugian. Nah, meskipun demikian bukan berarti bahwa Anda tidak boleh loss. Kalaupun loss, cobalah menerima dengan lapang dada. Setelah lakukan evaluasi trading terhadap trading plan yang sudah kita buat tentunya, namun satu kuncinya melakukan cut loss atau stop loss lebih cepat, lebih baik. Agar kerugian yang timbul tidak semakin lebih besar. Kemudian, prinsipnya yang kedua adalah selalu perhatikan risk and reward ratio. Langkah kedua ini mengenai tip profit. Trading adalah selalu berpegang pada risk and reward ratio, yaitu perbandingan target keuntungan serta kerugian yang bisa diterima oleh kita sebagai trader. Risk and reward ratio dalam forex memiliki peranan penting ya sebagai salah satu praktek money management yang penting digunakan selama trading oleh seorang trader yang menerapkan perhitungan risk and reward ratio pada setiap posisi trading. Secara disiplin tentunya biasanya bisa diperoleh dengan profit konsisten. Nah, sebelum menerapkan risk and reward rasio, hal pertama yang harus diperhatikan adalah tentukan besarnya risiko yang bisa Anda terima. Ya, sebut saja 50 pip. Ya, jika Anda menentukan perbandingan risk and reward rasionya 1:2, maka dengan besar kerugian 50 pip, jumlah keuntungan yang bisa Anda targetkan harus 100 pip. Ini 1:2. Selain melalui batas toleransi risiko, sahabat trader, Anda juga dapat menerapkan metode price action dengan mengacu pada time frame harian. Ya, ini saran dari Edgecota. Di samping karena sinyal yang terbentuk pada time frame daily cenderung lebih valid ya, Anda dapat mengetahui tren harga yang sedang terbentuk selama 1 hari penuh. Trading di time frame D1 akan melatih kesabaran. Cara aplikasi metode price action dengan time frame daily dapat Anda simak ya, mungkin di beberapa atau Anda browsing di sana bagaimana cara price action ini bekerja. Nah, para trader price action biasanya melihat adalah apakah tampak setup price action pada chart daily-nya. Kalau saya di sini menggunakan yang namanya MA21. Ya, kalau Edgecota ini menggunakan settingan setup price action. Jika belum tampak, maka trader akan meninggalkan pasar untuk sementara waktu ya mungkin setengah hari atau bahkan mungkin 1 hari karena time frame-nya cukup besar. Jika ternyata ada sinyal trading yang valid, mereka kemudian mengecek apakah kondisi tersebut masih logis untuk menentukan risk and reward rasionya. Apabila risk and reward rasionya 1:2 masih mungkin untuk diperoleh, maka trader dapat membuka posisi dan meninggalkan pasar sampai jadwal pada hari berikutnya.
Karena basis tradingnya adalah dengan time frame daily. Nah, yang membedakan kalau saya memakai moving average 21 karena sudah menjadi kebiasaan saya kurang lebih tekniknya sama, cuman bedanya edge quota ini pakai price action dan saya pakai MA21. Jadi memperhatikan pengaruh berita-berita fundamental terhadap pergerakan harga di pasar juga bisa jadi pertimbangan penting dalam menentukan risk and reward rasionya. Nah, tentunya terjadi volatilitas yang cukup tinggi, ya penerusan tren yang kuat atau bahkan reversal secara tiba-tiba tentunya tidak bisa lepas dari pengaruh berita-berita berdampak tentunya. Yang nomor 3 adalah jangan membuka posisi dengan lot terlalu besar. Edge quota sangat tidak menyarankan untuk membuka posisi dengan porsi lot yang terlalu besar. Memang pasang lot gajah dapat memberikan keuntungan yang besar ketika profit, tapi namun perlu diingat bahwa prinsip trading forex adalah high risk, high return. Jadi kemungkinan loss juga besar juga. Alias keuntungan yang diperoleh sebanding dengan kerugian yang mungkin akan timbul. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa trading dengan lot besar dapat menggiring Anda menjadi takut serta serakah. Takut akan kerugian yang terlampau besar tentunya ya, sekaligus tergoda pula untuk profit yang menggiurkan. Untuk menghindari keserakahan serta rasa ketakutan yang mungkin menghantui tersebut, maka tip profit trading paling mudah adalah dengan menentukan lot dengan nilai yang tidak melebihi batas toleransi risiko kita sebagai seorang trader. Dengan demikian, besarnya risiko yang timbul tidak akan mengakibatkan jantung kita berdebar ya. Pun seandainya itu adalah profit, maka profit yang Anda peroleh adalah sesuatu yang tentunya berkesan dan bisa dinikmati. Yang keempat, ini patuhi rencana trading yang sudah dibuat. Sebelum memulai aktivitas trading ya, Anda tentu sudah menyusun rencana trading seperti apa yang akan diterapkan nantinya. Mungkin dari strategi trading apa yang akan dipakai, serta pengaturan setup money management dan risiko manajemen yang rapi tentunya ya. Dua hal tersebut ini membutuhkan asumsi bahwa Anda memiliki wawasan yang cukup terhadap berbagai strategi trading, juga pengetahuan mengenai kondisi ekonomi global. Kemudian serta data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sentimen pasar. Nah, beberapa alasan ya mengapa rencana trading itu penting adalah untuk menanggulangi risiko, emosi, serta meningkatkan kualitas trading dengan berdisiplin pada rencana trading. Keterlibatan emosi selama trading bisa tentunya diminimalisir ya, atau diperkecil. Hal ini karena baik loss maupun profit sudah diperkirakan secara matang tentunya. Yang nomor 5 adalah ketahui saat yang tepat untuk melanggar aturan tips trading ya. Trading terakhir ini ya. Ini sebenarnya menurut saya beberapa kali saya ulang waktu itu, maksudnya apa ya. Jadi begini. Jadi ini penting juga ya untuk diperhatikan. Bagaimana bisa hal ini melanggar aturannya sendiri. Hal ini terkait dengan pergerakan harga di pasar forex yang bersifat dinamis tentunya. Aturan trading ini Anda boleh boleh jadi sesuai dengan kondisi harga saat ini. Namun untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan jika terjadi perubahan struktural yang membuat dinamika harga tak lagi tentunya kompatibel dengan rencana trading kita. Nah, namun apabila ternyata Anda menemui sesuatu yang aneh atau adanya pergerakan harga yang tidak wajar pada saat seperti itulah Anda diperbolehkan tidak mengikuti trading plan yang sudah dibuat. Bagi edge quota, intuisi serta feeling terkadang juga diperlukan dalam aktivitas trading. Tentunya hal ini masih dalam batas wajar dan rasional. Bukan mentah-mentah bisa bermain dengan intuisi setiap kali masuk pasar. Nah, sahabat trader, tentunya ini saya terapkan juga pada trading saya ya. Jadi saat
Mengapa saya selalu kalau ditanya itu dilatih baik menggunakan price action maupun MA2 itu dilatih. Jadi karena latihan dan itu sering, maka kejadian-kejadian itu kita bisa merasakan kapan kita bisa tidak sesuai dengan trading plan. Tetapi secara umum, kalau saya trading itu pasti saya sesuaikan dengan trading plan saya. Kalau tidak, saya akan cek exit dan tidak menyentuh melihat market lagi dan tidak trading. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.